Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal karena memiliki keberagaman tempat wisata yang memiliki spot keren, unik, dan juga indah. Terlebih lagi, belakangan ini beberapa tempat wisata di Indonesia sering menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dalam atau luar negeri. Hal itu terjadi tak lain lantaran beberapa tempat wisata ini memiliki kemiripan dengan beberapa tempat wisata yang ada di luar negeri. Kira-kira tempat apa aja ya sob? Penasaran? Yuk kita simak ulasannya. Sebelum lanjut, ditekan dulu ya sob tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya dari Share Info. Oke lanjut. Patung Buddha Tidur. Patung Buddha Tidur merupakan bentuk simbolis bagi umat Buddha. Di Indonesia, patung Buddha Tidur berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Patung ini dibangun menggunakan beton yang dilapisi dengan cat emas. Patung Buddha Mojokerto mempunyai panjang sekitar 22 meter dengan lebar 6 meter dan memiliki tinggi sekitar 4,5 meter. Sedangkan patung Buddha yang berada di Thailand, tepatnya terletak di kota Wat Pho ini, dibuat dengan beton yang berlapis 336 emas 18 karat. Patung Buddha Thailand mempunyai ukuran lebih besar dibandingkan dengan patung Buddha yang berada di Indonesia. Karena patung Buddha ini memiliki panjang sekitar 46 meter dan tinggi sekitar 15 meter. Patung ini juga diprediksi sudah ada sejak 1830 tahun silam. Sebenarnya selain di Indonesia dan Thailand, kalian juga bisa menemukan patung Buddha Tidur ini di berbagai negara di Asia, seperti Vietnam, India, dan negara-negara lainnya di dunia. Pasar Apung. Tak dapat dipungkiri, kawasan Asia memang mempunyai banyak spot pasar tradisional. Di antaranya Pasar Apung yang menjadi daya tarik dan menjadi ciri khas tersendiri, seperti Pasar Apung yang berada di Banjarmasin dan juga Thailand. Di Indonesia, Pasar Apung sudah ada sejak 400 tahun lalu. Pasar tersebut berada di Sungai Barito, Kota Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Pasar ini sempat menjadi tempat wisata ikonik dari Kota Banjarmasin. Tapi sayangnya pasar tersebut tidak seramai dahulu dan sempat dikabarkan akan punah. Tetapi lain halnya di Thailand. Pasar terapung yang berada di kawasan Damnon Saduak, Thailand ini, keadaannya masih tetap terjaga hingga saat ini. Hal itu terjadi karena pasar apung di Thailand dikonsep menjadi tempat wisata yang bertujuan untuk mengenalkan ke wisatawan tentang aktivitas tradisional mereka. Simpang Lima Gumul dan Arc de Triomphe. Istilah kembar tapi beda memang sangat cocok jika disematkan untuk kedua tempat ini. Monumen Simpang Lima Gumul merupakan sebuah monumen yang didirikan dengan tujuan untuk menyatukan 5 wilayah di Kabupaten Kediri. Beberapa rumor juga mengatakan bahwa monumen yang diresmikan pada tahun 2008 ini, bahwa SLG, sebutan dari Simpang Lima Gumul, dibangun karena terinspirasi dari ramalan Jongko Joyoboyo. Semenjak Simpang Lima Gumul dibangun, kawasan Kabupaten Kediri mengalami perubahan signifikan di bidang ekonomi. Karena sekarang, di kawasan tersebut berubah menjadi pusat wisata dan perdagangan baru. Meskipun Simpang Lima Gumul mempunyai bentuk sangat mirip dengan Arc de Triomphe, tetapi kedua bangunan ini memiliki kisah yang berbeda. Karena monumen Arc de Triomphe didirikan dengan bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan. Monumen yang diresmikan pada tahun 1836 ini dibangun atas perintah Napoleon Bonaparte. Bangunan ini terdapat sebuah penggambaran peristiwa revolusi dan masa kekaisaran di masa lalu. Candi Prambanan dan Angkor Wat. Sepertinya pada zaman dahulu,
umat Hindu di seluruh dunia nampak mempunyai selera yang begitu sama. Buktinya ada pada Candi Prambanan dan Angkor Wat. Kedua candi itu memang terlihat nampak begitu sama, tetapi meskipun begitu, usia kedua candi itu tentu berbeda. Karena Candi Prambanan dibuat pada abad ke-9 Masehi, sedangkan Candi Angkor Wat baru dibuat sekitar abad ke-12 Masehi. Kedua bangunan ini memiliki karismatik tersendiri, sehingga mampu menarik minat wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang dan berkunjung ke bangunan tua nan indah ini. Meskipun begitu, kedua ikon wisata ini memiliki gelar yang berbeda. Jika Angkor Wat dinobatkan sebagai landmark terpopuler menurut TripAdvisor, berbeda halnya dengan Candi Prambanan. Candi ini hanya masuk dalam situs warisan dunia saja. Hal itu terjadi karena Candi Prambanan masih kalah populer dengan Candi Angkor Wat yang berada di Kamboja. Patung Yesus Kristus. Siapa nih ayo yang masih ngira bahwa patung Yesus tertinggi di dunia berada di Brazil? Ternyata sejak 2015 lalu, rekor tersebut sudah terpatahkan oleh patung Yesus yang berada di Indonesia loh sob. Tepatnya berada di daerah Buntu Burake, Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Patung ini memiliki ketinggian mencapai 40 meter serta terdapat fasilitas amphitheater untuk gedung pertunjukan dan juga konser. Hal tersebut membuat bangunan ini menghabiskan biaya sebesar 30 miliar. Jadi jika ada sobat Infowers yang mau mengunjungi tempat ini, saya saranin kalian harus mempunyai kekuatan fisik yang cukup prima. Karena jika kalian ingin mencapai patung ini, kalian harus melewati sekitar 7.777 anak buah tangga. Patung Dewa Marugun. Sama halnya dengan patung Dewa Tidur. Sudah wajar jika patung Dewa Marugun juga selalu terlihat sama di beberapa tempat di dunia. Di Indonesia, patung Dewa Marugun berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Kuil Sri Raja Rajaswari Amangkopil. Patung Dewa Marugun Indonesia mempunyai tinggi sekitar 17 meter dan dianggap sebagai patung Dewa Marugun tertinggi kedua di dunia. Jika di Indonesia, patung Dewa Marugun memiliki panjang 17 meter. Beda halnya dengan patung Marugun yang berada di Malaysia, tepatnya di daerah Batu Kapes. Patung Dewa Marugun Malaysia memiliki tinggi mencapai 42,7 meter. Karena hal tersebut, membuat patung Dewa Marugun yang berada di Malaysia dinobatkan sebagai patung Marugun tertinggi di dunia. Nah, itulah beberapa tempat wisata Indonesia yang mirip dengan luar negeri menurut Share Info. Menurut kalian lebih bagus mana nih tempat wisata di Indonesia atau di luar negeri sob? Jawab di kolom komentar ya. By the way, makasih nih buat kalian yang udah nyempetin waktu untuk mampir ke channel ini. Semoga konten yang kami buat bisa bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kalian. Oke, saya pamit undur diri. See you next time, the next video. Bye bye.